Nah sekarang pertanyaan tadi begini, kenapa orang tadi marah-marah kok itu cokek dibilang kesenian Betawi? Rupanya yang marah-marah ini orang Betawi yang berada di daerah yang tadinya tempat tuan tanah orang Arab. Kesenian di daerah tuan tanah orang Arab adalah gambus, ya, kasidah, rebana. Itu dari segi kesenian. Ada lagi dari segi religi, dari segi agama. Kalau dalam sejarah Anda pasti pernah dengar nama Snoek Hergroje, seorang ahli agama Islam yang didatangkan Belanda untuk membantu menyelesaikan perang Aceh. Karena Aceh tidak pernah menyerah, datanglah seorang ahli agama Islam dari Belanda untuk membantu menyelesaikan itu. Dalam satu tulisannya, Snoek Hergroje mengatakan begini, dia sudah berkeliling seluruh Nusantara, tapi yang paling religius katanya orang Betawi. Yang paling religius orang Betawi. Rupanya dia cuma lihat orang Betawi yang ada di tempat-tempat bekas tuan tanah Arab, terutama di Batavia kan, Tanah Abang, Condet, Pekojang, itu yang ada apa, yang banyak Arabnya ini. Nah rupanya juga di tanah-tanah tuan tanah yang Cina dan Eropa itu para dai tidak sampai ke sana, tidak pernah menyebarkan agama Islam, atau misionaris tidak pernah sampai ke sana. Nah, menjawab Pak Ervi tadi, tetangganya banyak Kristen, begini. Kampung Sawah itu bekas tuan tanah yang alim, artinya beragama Kristen. Jadi semua budak-budaknya, semua pekerjanya harus jadi Kristen. Kalau tidak jadi Kristen tidak merdeka. Termasuk juga yang di Depok, di tempatnya Pak CGR itu, Depok. Itu punya Universitas Selain yang punya Depok itu. Lalu para budaknya itu dimerdekakan asal mau jadi Kristen. Nah di tempat-tempat lain rupanya tidak. Sebagai kata begini ya, sampai di Dinas Budaya itu ada catatan sampai tahun 1974 di daerah Karawang itu ada 60 grup Tanjido. Di Bekasi ada sekitar 50-an. Tapi di Bogor tidak banyak, cuma ada 5. Ini menunjukkan bahwa memang dulu para tuan tanah itu sangat berkuasa. Baik. 5 menit lagi, kalau masih ingin ngomong. Ya. Sekarang kalau kita mau bawa bahasa budaya Betawi ke dalam kampus, kita juga harus kenal dulu siapa yang pernah meneliti bahasa dan sastra Betawi. Ya. Tidak bisa begitu saja. Kita secara ilmiah harus kita kenal misalnya Muhajir yang meneliti morfologi. Ada K. Ikranegara. K ini orang Amerika tapi menjadi istri Ikranegara, kawan kita itu ya, Dramawan. K itu menulis tentang gramatika. Ada juga Walsh, orang Amerika, menulis tentang fonologi. Ada lagi Krenz, menulis tentang dialektologi, ilmu dialek. Dan yang terakhir saya kira ada orang Belanda itu tahun 2006 namanya Margaret van Til, itu meneliti tentang sejarah, termasuk dia punya tulisan tentang si Pitung. Nah ini agak aneh itu ya. Menurut Van Til, si Pitung itu tertembak di kuburan Tanah Abang, di Tanah Abang, kuburan Belanda Tanah Abang. Tapi menurut Bang Ridwan Saidi tertembak di Pondok Kopi gitu. Ya di Pondok Kopi di mana. Jadi ya itu saya tidak tahu lah mana yang itu. Tapi sama-sama ditembak oleh Sothainya, orang-orang yang sama. Dan bukan peluru emas, tidak ada peluru emas. Karena apa? Waktu itu polisi Belanda itu sangat kekurangan uang, mana mungkin bisa bikin peluru emas.
kata pantil. Saya kira baik sekian dulu, barangkali kalau pertanyaan ditunggu. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Abdul Hayat.